Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalian bisa melihat video ini sampai selesai dan bisa memahami materi yang ada di dalamnya dengan baik ya. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk lanjut di pertemuan yang ketiga KBM online tentang materi yang masih sama ya, itu barisan dan deret ya. Barisan dan deret yang akan kita pelajari di bab ini ada dua, ada barisan dan deret aritmatika dan ada barisan dan deret geometri ya. Untuk barisan kemarin sudah ibu berikan ya rumusnya, ada barisan dari aritmatik sama barisan geometri ya. Ingat itu masih barisan. Kalau yang deret belum ibu berikan rumusnya untuk deret aritmatik sama deret geometri. Kemarin yang ibu berikan hanya masih kisaran barisan ya. Barisan untuk aritmatik sama barisan untuk geometri kemarin ya. Kalau barisan aritmatik itu rumusnya kan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali dengan B atau beda, karena aritmatik itu tidak mempunyai rasio, adanya beda atau selisih. Sedangkan barisan geometri ini punya rumusnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 gitu ya. Karena geometri itu tidak memiliki selisih, hanyalah rasio atau perbandingan ya. Yang belum kita bahas ya itu tentang pola bilangan ya. Kemarin ibu lupa membahas pola bilangan. Jadi ibu akan bahas di pertemuan yang ini ya. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu pola bilangan, baru kita akan masuk ke deret aritmatik dan deret geometri ya. Oke, di sini ibu punya beberapa pola bilangan. Ada beberapa bilangan yang ibu sebutkan. Di sini ada bilangan cacah, asli, bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan yang membentuk persegi dan juga bilangan yang membentuk persegi panjang. Di sini bilangan cacah sudah ibu jelaskan bahwa bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, ya kan? 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau kalian ingin mendapatkan rumus untuk mencari suku keberapa dari bilangan cacah, kita bisa menggunakan rumus ini. N dikurang 1. N itu adalah suku yang ditanyakan. Suku keberapa yang ditanyakan, gitu ya. Untuk bilangan asli dimulai dari angka 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, untuk mencari suku keberapa berarti rumusnya adalah hanya N saja, ya. Kalau bilangan genap kan dimulai dari angka 2, 2, 4, 6 dan seterusnya. Untuk mencari suku keberapa dari bilangan genap itu bisa menggunakan rumus 2N. Bilangan ganjil itu berarti ada angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa menggunakan rumus 2N dikurang 1. Persegi 149 kok bisa kayak gitu sih Bu? Oke, misalkan ibu punya 1. Ini 1. Ini anggaplah kita bisa membuat persegi dari angka 1. Terus ini sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Ibu bikin titiknya ada 4. Berarti ke samping 2 titik, ke bawah juga 2 titik. Kalau ke samping 2 ke bawah 2, berarti angkanya sama kan ya? Atau panjangnya sama, 2 satuan atau 2 titik. Berarti dia itu dinamakan juga persegi. 9. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 titik ya. Kita buat dari kiri ke kanan ada 3 titik, dari atas ke bawah juga ada 3 titik. Ternyata titiknya sama-sama, ada jumlahnya sama ya. Ke samping 3, ke bawah 3. Berarti ini juga disebut sebagai persegi. Kecuali ini misalkan persegi panjang, ya kan? Berarti ke samping 2 tapi ke bawah nggak ada, atau 1 sebenarnya ya. Terus yang ini 6, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ke samping 3 tapi ke bawahnya 2 titik ya. Berarti tidak sama nilainya. Berarti namanya persegi panjang kalau kita gabungkan atau kita sambungkan titik-titiknya. 12. Ibu buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tuh, kalau ibu buat dia akan membentuk suatu persegi panjang ya. Gitu ya. Terserah kalian mau menyusunnya 6 baris atau misalkan 1, 2, 3, 4 sebanyak 3 baris boleh ya. Yang penting titiknya ada 12. Kalau disambungkan pun dia pasti akan membentuk persegi panjang, bukan persegi ya. Bu, maksudnya rumus ini buat apa? Contoh ya, misalkan ini kan 0, 1, 2, 3 ini kan kalau disebut ini adalah suku 1 atau U1.
ini U2, ini U3, ini U4 ya. Jadi U1 dari bilangan cacah adalah 0. U2 dari bilangan cacah adalah 1, U4 dari bilangan cacah adalah 3. Kalau misalkan Ibu tanya misalkan U25 dari bilangan cacah berapa sih? Oke, berarti kita bisa menggunakan rumus ini. U25 rumusnya adalah N dikurang 1. Ini ingat, ini rumus untuk bilangan cacah. U25 sama dengan 21. N yang ditanyakan adalah suku ke 25. Berarti 25 dikurang 1. Berarti hasilnya adalah 24. Ternyata suku ke 25 pada bilangan cacah adalah 24. Gitu ya. Coba, ini kan kalau bilangan ganjil. Ini U1, U2, U3. Misalkan Ibu tanya U ke-17 dari bilangan ganjil. Kita bisa memasukkan rumus. Apa katanya rumusnya? 2N dikurang 1. Ya, ini sama dengan 2N itu 2 dikali N dikurang 1. Sama dengan 2 dikali N yang ditanya adalah N ke-17. Berarti 2 kali 17 dikurang 1. Kerjakan yang perkalian dulu. Jadi bagaimana? 2 kali 17 hasilnya adalah 34 dikurang 1. 34 kurang 1 hasilnya adalah 33. Ternyata suku ke-17 dari bilangan ganjil adalah 33. Jadi ini semua rumusnya itu adalah sudah tetap. Kalian hafalkan dan tidak boleh diganti-ganti lagi ya. Bagaimana Bu kalau dengan persegi? Oke, Ibu kasih contoh. Misalkan yang Ibu tanyakan adalah suku ke-20 ya dari persegi panjang. Rumusnya sudah ada. Rumusnya adalah sama dengan N dalam kurung N tambah 1 ya. Yang ditanyakan adalah suku ke-20. Berarti N-nya adalah N20. 20 dalam kurung 20 ditambah 1. Kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi bagaimana? 20 dikali 20 tambah 1, 21. Hasilnya adalah 20 kali 21. Kita kalikan ya. Atau langsung saja deh. 420 ya. Jadi ternyata suku ke-20 dari persegi panjang nilainya adalah 420. Begitupun untuk mencari rumus dari persegi, kalian bisa menggunakan rumus N kuadrat ya. Oke, ada pertanyaan untuk pola bilangan yang sudah Ibu jelaskan? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya yang akan dibahas adalah tentang deret aritmatika dan deret geometri ya. Kemarin kan barisan sudah, sekarang kita masuk ke deret ya. Apa sih artinya deret? Ya, deret itu disimbolkan sebagai SN. Kalau kemarin kan barisan itu simbolnya adalah UN. Kalau sekarang deret itu simbolnya adalah SN. Ya, S itu singkatan dari sum sebenarnya ya. Sum itu artinya jumlah. Jadi biasanya deret itu adalah menanyakan jumlah suku kesekian. Jadi kalau misalkan nanti kalian di soal ada pertanyaan tentukan jumlah suku ke-50 misalkan. Di situ ada kata-kata jumlah. Berarti yang harus kalian gunakan adalah rumus deret. Kecuali kalau pertanyaannya tentukan suku ke-50. Ya. Kalau menanyakan suku ke berarti biasanya kalian harus menggunakan rumus dari barisan ya. Oke. Jadi deret itu biasanya menanyakan jumlah suku kesekian. Oke. Sekarang yang Ibu bahas ada dua deret. Ada deret aritmatik sama deret geometri. Ya, di sini rumusnya kalau deret aritmatik karena deret itu simbolnya adalah SN, berarti SN sama dengan rumusnya adalah N/2 atau N dibagi 2 dikali, biar kalian gak bingung ini, dikali ya A ditambah UN ya. Nah, sebenarnya ini ada rumus jabarannya lagi. Karena apa? UN sendiri udah ada rumusnya ya untuk aritmatik. UN aritmatik rumusnya adalah A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Berarti kita bisa masukkan di sini adalah SN sama dengan N/2 dikali A ditambah UN. UN tadi rumusnya apa? A ditambah N kurang 1 dikali B. Gitu kan ya. Jadi yang ini nih, ini rumus dari UN itu sendiri ya, UN dari aritmatika. Nah, kalau kita jumlahkan jadi SN sama dengan N/2 dikali A tambah A, hasilnya adalah 2A, ya kan? Ditambah N kurang 1 dikali B, ya.
Jadi kalau kalian mau pakai rumus yang bawah, silahkan. Kalau mau pakai rumus yang atas juga silahkan. Hanya saja kalau kalian pakai rumus yang atas, ini harus kerja 2 kali. Harus nyari UN-nya dulu, baru nanti dimasukkan ke rumus SN-nya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus dari deret geometri. Nah, deret geometri ini sendiri rumusnya ada 2 ya. Jadi Ibu jelaskan dulu rumusnya untuk soalnya nanti belakangan ya. SN atau deret ya dari geometri ada 2. Yang pertama apabila rasionya lebih besar dari 1. Yang kedua apabila rasionya kurang dari 1. Kalau rasionya lebih besar dari 1 ya, itu rumusnya adalah A dikali R pangkat N dikurang 1. Jadi R-nya ini dipangkatkan dulu N-nya, baru hasilnya nanti dikurang 1. Dibagi R kurang 1. Sedangkan kalau yang R-nya atau rasionya kurang dari 1, ini rumusnya dibalik. Jadi SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N ya, baru dibagi 1 dikurang R gitu ya. Jadi rumus untuk deret geometri itu rumusnya ada 2, yaitu apabila rasionya lebih besar dari 1 dan rasionya kurang dari 1. Untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan dengan menggunakan contoh. Oke, di sini Ibu punya contoh ya. Suatu barisan aritmatika memiliki nilai 7, 11, 15, 19. Yang ditanya adalah jumlah suku kedua-dua. Ingat, yang ditanya adalah jumlah. Suku kedua-dua dari barisan itu adalah, kita tulis dulu bilangannya. Bilangan yang tadi ada adalah, kita tulis ya, jawab 7, 11, 15, 19, dan sekian. Di sini ya, 7 ke 11 itu artinya ditambah 4. Ini juga tambah 4, ini juga ditambah 4. Ya, semuanya ditambah. Kalau ada tambah atau kurang berarti masuknya ke barisan aritmatika. Ya, di sini juga ada kata-kata aritmatika ya. Berarti kita bisa menggunakan rumus deret aritmatika. Ingat, karena ini tambah atau dikurang. Coba kalau kalian lupa silahkan buka lagi video yang kemarin Ibu jelaskan ya. Jadi kalau aritmatika itu ciri khasnya ada selisih. Selisih itu bisa ditambah atau dikurang. Sedangkan geometri itu ciri khasnya ada rasio. Rasio itu adalah wajib dikali gitu ya. Nah, sekarang karena ini semuanya ditambah 4, maka kita tulis yang diketahuinya ya. Yang diketahui adalah A. A itu suku awal. Suku awalnya berapa? 7, ya kan? Terus selisihnya atau bedanya berapa? 4. Kalau positif nggak usah ditulis positif 4 ya, 4 saja. Kalau negatif baru nanti tulis negatif 4 atau min 4 gitu ya. Terus yang ditanya adalah N yang ke 22, berarti N-nya 22. Oke, sekarang kita tulis ditanya itu jumlah itu S apa U? S ya. SN. S ke berapa yang ditanya? S ke 22 atau jumlah suku kedua-dua, ya kan? Sekarang kita jawab. Pakai rumus apa kita? Deret aritmatik apa deret geometri? Di sini soal udah jelas ya. Di sini katanya aritmatika, berarti kita gunakan deret aritmatik. Apa rumus dari deret aritmatik? Sama dengan A, ya kan? Apalagi maaf, bukan A ya. Di sini N per 2. Di sini ini N ya. Dikali dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali B gitu ya. Kita cek lagi apakah betul rumusnya. 2A tambah N kurang 1 kali B. Oke, betul ya. Kalau sudah, kita tinggal masukkan saja. N yang kita tanya adalah S22. Berarti N-nya masukkan 22 dibagi 2 dikali ya. Di sini 2A artinya 2 dikali A ditambah N-nya masukkan 22 dikurang 1 dikali B-nya berapa? B-nya dapat 4. Ya kan ya. Terus kita lanjut di sini S22 bagi 2 bisa tidak ada hasilnya? Ada ya. Kalau nggak mau dihasilkan dulu juga nggak apa-apa. Kita tulis lagi di sini 22 per 2 dikali ya. Dalam kurung 2 dikali A-nya dapat berapa? A-nya dapat 7. Berarti 2 kali 7 ditambah 22 kurang 1 hasilnya adalah 21 dikali dengan 4 ya. S22 sama dengan 22 per 2 dikali 2 kali 7 dulu ya, karena
ada perkalian ya, berarti hasilnya 14 ditambah 21 kali 4 hasilnya adalah 84 gitu ya. Kerjakan yang mana dulu? Kurung dulu ya, berarti S22 sama dengan 22 per 2 dikali, ingat kalau ada yang di dalam kurung kerjakan yang dalam kurung dulu. Atau ini nggak usah pakai kurung deh, langsung saja 14 tambah 84 hasilnya adalah 98 ya. 98 gitu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi 22 per 2 dikali 98. Nah, mau 98 dibagi 2 dulu boleh, baru dikali 22, atau 22 kali 98 baru dibagi 2 boleh, atau kalau mau gampangnya karena ini bisa dibagi, 22 bagi 2 aja dulu berapa? Bisa nggak? Bisa ya. 22 bagi 2 hasilnya adalah 11 baru dikali 98. 11 dari mana? 22 dibagi 2 ya. Jadi S22 sama dengan, kita kalikan ya, 98 kali 11 8, 9 ya, 1 kali 8 8, 1 kali 9 9, 1 kali 8 8, 1 kali 9 lagi 9, hasilnya 8, 17, 1, 10, berarti hasilnya adalah 1078. Ternyata jumlah suku kedua-dua dari barisan aritmatika 7, 11, 15, 19 adalah 1078 gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Contoh selanjutnya itu Ibu tulis di sini jumlah 5 suku pertama dari barisan geometri 4, 8, 16 dan titik-titik adalah, ya kan? Di sini kita tulis dulu ya, kita jawab, kita tulis ulang barisannya 4, 8, 16, 4 ke 8. Nah, kebetulan di sini ada kata-kata geometri, berarti otomatis dia tidak punya selisih, artinya dia punya rasio. Rasio itu selalu dikali ya. Otomatis 4 ke 8 itu pasti dikali dengan 2. 8 ke 16 juga dikali dengan 2. Berarti di sini kita sudah tahu rasionya adalah berapa? 2. Nah, sekarang kita tulis diketahui. Diketahui suku awalnya atau A-nya itu adalah angka berapa? U1-nya 4. Ya, karena dia geometri itu nggak punya beda atau nggak punya selisih, adanya adalah rasio, berarti R-nya kita tahu berapa, R-nya 2 gitu ya. Terus yang ditanya N-nya, N ke berapa? Di sini adalah jumlah 5 suku, berarti N-nya adalah N ke 5 ya. Karena ditanya jumlah, berarti di sini yang ditulis adalah U apa S? Kalau jumlah itu S kan, berarti S berapa? Karena N-nya ke 5 berarti S 5. Kira-kira ini pakai deret aritmatik apa geometri? Geometri ya, di sini udah jelas di soalnya, di sini ada barisan geometri. Kita berarti pakai deret geometri. Tinggal kita pilih deret geometrinya pakai yang atas apa yang bawah, ya kan? Sekarang kita lihat tadi rasio yang kita dapat berapa? 2. 2 itu lebih besar dari 1 apa kurang dari 1? Lebih besar dari 1. Kita lihat sekarang yang lebih besar dari 1 itu ada yang di atas, berarti kita gunakan rumus yang atas ya. Berarti kita tulis ulang ya untuk rumusnya. Jadi bagaimana rumusnya? Jadi Sn sama dengan A dikali R dipangkatkan N dikurang 1 dibagi dengan R kurang 1 sama dengan S-nya S berapa tadi? S5 ya. S5 sama dengan A-nya kita masukkan berapa? 4 dikali R-nya kita dapat berapa? 2. N-nya pangkat berapa? Pangkat 5 dikurang 1 dibagi dengan R-nya dapat 2 dikurang 1. Ya. Terus kita tulis lagi 4 dikali 2 pangkat 5 dulu kita selesaikan. 2 pangkat 5 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 5 kali dan semuanya harus dikali. Berarti 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16 kali 2 berarti 32. Berarti hasilnya adalah 32 dikurang 1 baru dibagi 2 kurang 1 hasilnya adalah 1. Sama dengan 4 dikali 32 kurang 1 hasilnya adalah 31 dibagi 1. Berarti sama dengan 4
kali 3 1, 4 kali 1 hasilnya 4, 4 kali 3 hasilnya 124 ya, maaf. Terus baru dibagi 1, 124 dibagi 1 hasilnya adalah 124. Ternyata jumlah suku kelima dari barisan geometri 4, 8, dan 16 adalah 124. Oke, begitupun dengan apabila yang R-nya kurang dari 1, kurang lebih pengerjaannya sama seperti ini. Tinggal masukkan rumus aja ya. Tapi rumusnya berbeda, bukan yang ini. Kita pakai rumusnya yang bawah kalau R-nya kurang dari 1 gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, Ibu bisa lanjut ya. Oke, kita lanjut. Di sini Ibu punya soal cerita ya. Ini sudah Ibu coret-coret sehingga dapat hasilnya 36. Ibu akan bahas kenapa bisa hasilnya 36. Di sini ya, gini. Pada tumpukan batu bata, banyak batu bata paling atas ada 8 buah. Ingat, batu bata yang paling atas berarti atas itu berarti adalah bata yang pertama kali kita lihat. Itu berapa? 8 buah. Tepat di bawahnya ada 10 buah. Jadi nanti kita tulis dulu di sini ya. Batu bata paling atas ada 8. Ya. Terus batu bata yang di bawah 8 itu ada 10 buah. Berarti kita tulis di sini 10, ya kan? Nah, terus dan seterusnya. Setiap tumpukan di bawahnya selalu 2 lebih banyak dari tumpukan di atasnya. Ingat, katanya di sini ada kata-kata setiap tumpukan di bawahnya selalu 2 lebih. Berarti lebih dari 2, lebihnya 2 ya. Atau ditambah 2 berarti 2 lebih banyak dari tumpukan di atasnya. Berarti kan gini benar ya. Tumpukan atas 8. Tumpukan keduanya 10. Berarti ini lebih 2 dari si pertama atau dari si sebelumnya. Berarti otomatis ini ditambah 2 ya. Dari sini juga ditambah 2. 10 tambah 2 hasilnya adalah 12. Kalau tambahkan lagi 2 berarti di sini adalah 14. Tambahkan lagi 2 dan seterusnya. Ya, ingat di sini ada kata-kata 2 lebih ya. Berarti kalau ada kata-kata 2 lebih, kamu bisa tuliskan ditambah 2. Kalau di sini ada 5 lebih, berarti kamu bisa tulis polanya adalah ditambah 5. Kalau ada kata-kata 10 lebihnya, berarti ditambah 10. Jadi tergantung bagaimana soalnya, ya. Terus apalagi yang diketahui, jika ada 15 tumpukan batu bata, ya, jadi semuanya tumpukannya ada 15 batu bata, ya. Jadi ada ini misalkan ada tumpukan pertama itu 8, tumpukan yang kedua tumpukan yang kedua itu ada 10 batu bata, tumpukan yang ketiga ada 12, tumpukan yang keempat ada 14 sampai kita cari nanti tumpukan yang ke-15. Atau dengan kata lain, ini adalah U1, ini adalah U2, U3, U4 sampai dengan U15 gitu ya. Nah, jika ada 15 tumpukan batu bata dari atas sampai bawah, banyak batu bata pada tumpukan paling bawah. Banyak batu bata pada tumpukan paling bawah. Berarti yang ditanya U15-nya ini berapa sih? Karena kan katanya tumpukan batu batanya sampai 15 tumpukan kan? Berarti yang paling bawah adalah tumpukan ke-15. Ini ditanya ada berapa batu batanya. Kalau tumpukan pertama ada 8, tumpukan kedua ada 10, tumpukan ketiga ada 12, tumpukan keempat ada 14. Yang ditanya adalah berapakah tumpukan ke-15? Berapakah tumpukan batu bata yang ke-15? Gitu ya. Nah, sekarang kita tulis dulu. Kita tulis diketahui. Apa yang diketahui dari soal? Pasti A. A itu adalah suku awal. Suku awalnya berapa? 8, ya kan? Terus di sini kita punya polanya ditambah, tambah. Berarti kalau ada tambah itu artinya beda atau selisih. Kalau kali itu artinya rasio. Berarti kita punya di sini beda. Artinya ini namanya barisan aritmatik karena di sini dia punya beda atau selisih. Berarti bedanya berapa? 2. Ya kan ya? Terus N yang ditanya adalah berapa? Tadi N yang ditanya adalah tumpukan ke-15. Berarti N yang ditanya adalah N ke-15. Nah, sekarang ditanya tadi adalah batu bata pada tumpukan ke-15 berapa? Berarti yang tanya adalah U15. Gitu kan ya? Sama dengan titik-titik.
Nah, sekarang kita dijawab. Tadi kita ambil ini barisan aritmatik apa geometri? Karena dia punya beda, berarti dia namanya barisan aritmatik. Kenapa kita pakai rumus barisan, bukan rumus deret? Karena yang ditanya adalah banyak batu bata ditumpukan ke-15, gitu ya. Nih, yang ditanya adalah banyak batu bata pada tumpukan paling bawah. Paling bawah adalah tumpukan ke-15, gitu ya. Oke, sekarang kita tulis rumusnya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN, N yang ditanya adalah U15 ya. Berarti A-nya kita masukkan berapa A-nya? 8. 8 ditambah N-nya 15 dikurang 1 dikali B-nya adalah berapa B-nya? 2 ya. Berarti sama dengan 8 ditambah, kerjakan dulu yang dalam kurung, berarti 14 dikali 2. Kerjakan dulu yang perkalian, jadi sama dengan 8 ditambah 28. 8 tambah 28 hasilnya adalah 36. Jadi tumpukan batu bata pada barisan ke-15 atau pada tumpukan ke-15 jumlahnya adalah 36 batu bata. Oke, kita lihat. Ternyata ada ya, jawabannya adalah B, 36 buah batu bata. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut. Ibu masih membahas tentang soal cerita ya. Di sini Ibu tulis Ibu ambil contohnya. Maaf, di sini juga sudah Ibu isi. Hasilnya adalah 285. Nanti akan Ibu jelaskan kembali kenapa dapat 285 buah. Di ruang pertunjukan, baris paling depan tersedia 15 kursi. Paling depan berarti dia adalah suku pertama. Berarti kita tulis dulu ya di sini. Suku pertama ada 15, ya kan? Terus baris di belakangnya selalu tersedia 3 kursi lebih. Ingat, ada kata-kata lebih. Berarti dia selalu ditambah berapa ini? Tambah 3 karena ada 3 lebihnya. Berarti tambah 3 ya. Berarti otomatis di sini tambah 3. 15 tambah 3 hasilnya adalah 18. Ditambah 3 lagi hasilnya adalah 21 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, terus jika pada ruangan itu tersedia 10 baris, berarti kita tulis di sini ini U1, U2, U3 sampai dengan U10 karena tersedianya 10 baris ya. Banyak kursi di ruangan tersebut. Nah, yang ditanya adalah banyak kursi di ruangan tersebut. Bukan yang ditanya bukan banyak kursi pada baris ke-7, banyak kursi pada baris ke-9, bukan. Yang ditanya bukan yang itu, melainkan yang ditanya adalah banyak kursi di ruangan tersebut. Otomatis yang ditanya sebenarnya adalah jumlah kursi semuanya. Ingat, yang ditanya sebenarnya adalah jumlah kursi. Berarti kira-kira pakai barisan apa pakai deret? Karena yang ditanya sebenarnya adalah jumlah kursi di ruangan tersebut, maka yang kita gunakan adalah deret. Deret apa dulu nih? Deret aritmatik apa deret geometri? Karena di sini polanya semuanya ditambah 3, berarti ini kita gunakan adalah deret aritmatik ya. Kita tulis dulu diketahui. Diketahui apa? Diketahui kita tulis A-nya dulu berapa? A-nya suku pertamanya adalah 15. Terus bedanya adalah 3. Yang ditanya adalah N ke 10. Oke, sekarang yang ditanya tadi kata Ibu apa? Deret apa suku? Deret ya. Deret ke 10. Gitu ya. Nah, sekarang deret ke 10. Oke, sekarang Ibu jawab dulu ya. Untuk deret aritmatik rumusnya adalah N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 dikali dengan B, gitu ya. S10 sama dengan N-nya adalah 10 dibagi 2, 2 dikali A-nya langsung saja berapa? 15 ditambah 10 kurang 1 dikali B-nya adalah 3, tutup. S10 bagi 2 bisa ya, berarti bisa Ibu langsung jumlahkan, hasilnya adalah 5. Jadi 5 ini hasil dari 10 dibagi 2. Sama dengan Ibu kalikan dulu boleh ya. 2 kali 15 hasilnya 30 ditambah. Jangan langsung dikalikan tapi kurangkan dulu karena di sini ada di dalam kurung 10 kurang 1 hasilnya 9 dikali 3. Ya kan? Sama dengan 5 dalam kurung, kerjakan dulu perkalian. 30 ditambah 27. Sama dengan 5 dalam kurung 30 tambah 27 hasilnya adalah 57. Oke,
Oke, kita kalikan. 5 kali 5 7. 5 kali 7 35, simpan 3. 5 kali 5 25 tambah 3 berarti 285 buah. Ternyata kursi pada ruangan tersebut ada 285 buah. Oke, betul ya? Hasilnya adalah B, 285 buah. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita cukupkan materi untuk pertemuan yang ketiganya tentang pola bilangan dan juga tentang deret aritmatika serta deret geometri. Jadi Ibu review ulang ya. Pola bilangan itu terdiri dari beberapa bilangan. Ada bilangan cacah, asli, genap, ganjil, bilangan persegi dan juga persegi panjang. Rumusnya sudah tetap, tidak bisa dirubah lagi. Jadi kalian jangan asal mengganti rumus. Ini rumusnya semua ya. Dari bilangan cacah sampai bilangan persegi panjang. Untuk deret itu sendiri akan menanyakan jumlah, ya kan? Akan menanyakan jumlah. Sedangkan deret itu dibagi menjadi dua, ada deret aritmatik sama deret geometri. Untuk deret aritmatika, rumusnya adalah N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Sedangkan untuk deret geometri, rumusnya itu sendiri ada 2. Jadi, tergantung bagaimana rasionya. Apabila rasionya itu lebih dari 1, maka gunakan rumus ini, yang atas. A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R kurang 1. Sedangkan untuk rasionya apabila kurang dari 1 pakai rumus yang bawah, yaitu A dikali dalam kurung 1 dikurang R pangkat N baru dibagi 1 dikurang R ya. Kalau ada pertanyaan boleh kalian komentar di kolom di forum classroomnya ya, atau di kolom pas materinya. Atau boleh juga kalian komentar di grup Telegram ya. Nanti kalau sudah selesai tugas-tugas kalian boleh mengirim tugasnya dalam bentuk dalam bentuk foto atau dalam bentuk PDF ya, docx ya. Nggak boleh dalam bentuk dokumen ya, atau doc saja. Karena apa? Karena di Classroom itu notasi angka itu sering tidak terbaca. Jadi kalau kalian pakai dokumen saja atau Word saja, itu biasanya jawaban kalian tuh kosong, nggak ada isinya gitu ya. Jadi Ibu mohon silahkan kalian kirim jawaban berbentuk foto JPEG ya, atau bisa juga menggunakan PDF ya. Kalau kalian kesulitan untuk mengumpulkan jawaban melalui Classroom atau melalui Telegram, silahkan kalian kumpulkan bukunya di pos satpam. Paling lambat kapan? Paling lambat itu hari Kamis jam 10 pagi ya, atau tidak hari Jumat. Tapi kalau kalian sudah ada alasan bilang langsung ke Ibu, ada keperluan begini-gini, Ibu akan memakluminya ya. Karena kemarin juga banyak sekali yang tidak mengumpulkan tugas. Ingat, 3 kali kalian tidak mengumpulkan tugas ada sanksi dari Ibu ya. Jadi percuma kalian absen, hadir tapi tugas tidak ada gitu ya. Tolong diingatkan pada teman-teman kalian yang tidak mengumpulkan tugas. Oke, Ibu cukupkan sampai sini. Kalau ada kekurangan Ibu mohon maaf. Ibu tutup.